sendiri merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Apa itu yang dimaksud dengan uji ANOVA? Uji ANOVA merupakan suatu metode di mana menghubungkan antara satu variabel dependent dengan satu atau lebih variabel independent. Di mana apabila satu variabel dependent dihubungkan dengan satu variabel independent, maka itu disebut dengan one way. Dan apabila dihubungkan dengan dua variabel independent, maka itu disebut dengan two-way ANOVA. Uji ANOVA dapat digunakan apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah homogeneity of variance, di mana setiap variabel dependent memiliki varian yang sama dengan variabel independent. Untuk yang kedua adalah random sampling, di mana sampel yang digunakan untuk uji ANOVA harus diambil secara acak atau random. Untuk yang ketiga adalah multivariate normality, di mana setiap variabel dependent terdistribusi secara normal pada setiap variabel independent. Akan tetapi, pada kesempatan ini kita akan lebih membahas pada two-way ANOVA atau ANOVA dua arah, di mana kasus yang kami gunakan memiliki inventaris nilai sebagai berikut. Untuk menentukan hipotesis, dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Sebelum kita melanjutkan pencarian nilai-nilai pada uji ANOVA, maka dibutuhkan nilai A1, A2, B1, dan B2. Dapat digunakan rumus sebagai berikut. Silahkan Anda bisa melihatnya. Untuk nilai A1, yaitu dengan menjumlahkan A1 dari B1 dan B2. Jadi dijumlahkan gitu ya. Untuk mencari nilai A2 juga dijumlahkan nilai A2 dari B1 dan juga dari B1 dan B2. Untuk mencari nilai B1 dapat menjumlahkan nilai A1 dan A2 yang berada pada kolom B1. Begitupun dengan B2, itu dengan cara menjumlahkan nilai A1 dan A2 yang berada pada kolom B2. Sedangkan untuk mencari nilai G atau mencari keseluruhan orang pada kasus tersebut dapat digunakan cara sebagai berikut. Ya, kalian bisa menjumlahkan nilai A1 pada kolom jumlah nilai A1 pada B1 dan B2 dan A2 pada kolom B1 dan B2 juga, sehingga diperoleh nilai G. Untuk mengetahui sigma X kuadrat dapat digunakan dengan menggunakan rumus sigma A kuadrat ditambah dengan sigma B kuadrat, di mana faktor-faktor seperti P, Q, N kecil dan N besarnya bisa dilihat di sebelah sini. Ini nilai P-nya, nilai Q-nya, nilai N kecil dan N besarnya. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari derajat kebebasan atau DK dari perhitungan dua arah. Yang pertama itu DK-SST. DK-SST dapat dicari dengan menggunakan rumus. Ya, Anda bisa lihat rumus di atas. Dengan nilai DK-SST pada kasus ini adalah, untuk yang selanjutnya adalah mencari nilai DK-SSB. B kecil ya, B kecil SS, B kecil, di mana DK-SSB kecil ini itu bisa dicari dengan menggunakan rumus. Sehingga pada kasus ini nilai dari DK-SSB ini adalah, untuk yang selanjutnya adalah DK-SSW. DK-SSW dapat dicari menggunakan rumus. Ya, Anda bisa lihat di atas ini cara mencari DK-SSW. Pada kasus ini nilai DK-SSW-nya adalah, untuk yang selanjutnya adalah DK-SSA. DK-SSA dapat dicari menggunakan rumus. Ya, sama juga masih di atas ini rumusnya. Bisa dilihat sehingga pada kasus ini DK-SSA-nya adalah
Untuk selanjutnya adalah DKSSB. B-nya itu B besar, oke? B besar dapat digunakan menggunakan rumus, ya, masih di atas juga ini rumusnya, masih seperti itu ya cara mencarinya, sehingga pada kasus ini nilai SSB-nya adalah, untuk yang selanjutnya adalah nilai SSAB, di mana nilai DKSSAB dapat dicari menggunakan rumus, ya, menggunakan rumus ini, sehingga pada kasus ini dapat ditentukan bahwa nilai dari DKSSAB-nya adalah Untuk selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat, di mana jumlah kuadrat yang akan kita cari adalah jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar kelompok, jumlah kuadrat dalam kelompok, jumlah kuadrat variabel A, jumlah kuadrat variabel B, dan jumlah kuadrat variabel AB. Di mana yang pertama kita harus mencari adalah nilai dari SST atau jumlah kuadrat total, di mana SST ini dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, kalian bisa lihat setelah masukkan atau mensubstitusi nilai-nilai yang sudah ada pada rumus tersebut, dihasilkan nilai SST adalah, ya, kalian bisa lihat. Untuk yang selanjutnya kita mencari SSB atau jumlah kuadrat antar kelompok. Jumlah kuadrat antar kelompok juga dapat dicari menggunakan rumus ini. Oke. Setelah mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada, maka dapat kita ketahui bahwa nilai SSB pada kasus ini adalah, ya, bisa dilihat ini ya. Untuk yang selanjutnya adalah nilai SSW atau jumlah kuadrat dalam kelompok dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, seperti tadi kita mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada pada rumus ini ya, pada rumus di atas. Maka dapat diketahui nilai SSW pada kasus ini adalah, ya, kalian bisa lihat ini ya. Untuk yang selanjutnya adalah nilai SSA atau jumlah kuadrat pada variabel A. Pada variabel A dapat digunakan rumus sebagai berikut. Oke, kalian bisa lihat seperti yang pertama, kita mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada pada rumus tersebut, sehingga dapat diketahui atau dihasilkan nilai SSA pada kasus ini itu ini. Oke, ini. Untuk yang selanjutnya adalah nilai SSB atau jumlah kuadrat pada variabel B, di mana jumlah kuadrat pada variabel B ini dapat dicari menggunakan rumus, ya, ini menggunakan rumus ini. Setelah mensubstitusikan semua nilai pada rumus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa nilai dari SSB dari kasus ini adalah ya, sebagai berikut. Untuk yang terakhir adalah jumlah kuadrat dari variabel AB, penjumlahan AB. Oke, penjumlahan AB. Jumlah kuadrat penjumlahan dari variabel AB ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga setelah disubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada pada rumus tersebut, kita kelompok kami mengetahui bahwa nilai dari SSAB adalah, ya, untuk yang selanjutnya adalah mencari nilai MS. Nilai MS yang dicari itu ada beragam, oke. Yang pertama nilai MSW dapat dicari menggunakan rumus ini, sehingga pada kasus ini diketahui bahwa nilai MSW-nya ini, oke. Untuk yang selanjutnya adalah nilai MSA. Nilai MSA dapat dicari menggunakan rumus ini, sehingga pada kasus ini didapat nilai MSA-nya ini, oke. Untuk yang selanjutnya adalah nilai MSB
dapat dicari menggunakan rumus ini. Oke, kalian bisa lihat. Sehingga pada kasus ini didapat nilai MSB-nya. Oke, untuk yang terakhir nilai MSAB. MSAB dapat dicari menggunakan rumus ini. Oke, ini. Sehingga pada kasus ini dapat diketahui bahwa nilai MSAB-nya adalah ini. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tabel hasil akhir dari uji ANOVA yang kami buat. Silahkan kalian bisa lihat ini, di atas tabel hasil akhirnya. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan ada dua cara untuk menyimpulkannya. Pertama itu melihat nilai F, dan yang kedua itu dengan melihat nilai F. Jika F lebih kecil dari F strict atau kritikal, maka itu tidak, si perlakuan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap gangguan jiwa ya. Tapi sebaliknya, jika F lebih besar dari F kritikal, maka itu si perlakuan itu sangat berpengaruh atau pengaruhnya sangat signifikan terhadap gangguan jiwa. Untuk cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai P valu dengan nilai signifikan level alfa. Di sini kami memakai 0,05. Jika misalkan si nilai P-nya lebih kecil daripada si nilai level alfanya, maka itu memberikan pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika si P valunya lebih besar daripada level alfanya, itu berarti si perlakuan itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kalau kita masukkan ya ke kasus yang kami buat, berarti si rumah sakit rujukan itu sangat berpengaruh atau berpengaruh signifikan terhadap gangguan jiwa. Tetapi kalau jenis kelamin itu tidak berpengaruh terhadap gangguan jiwa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang 2A ANOVA. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.